Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia pada tahun 1945, sekarang kita selaku warga negara yang baik, kita harus bisa mempertahankan kemerdekaan tersebut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kemerdekaannya. Perjuangan tersebut melibatkan berbagai perlawanan, upaya diplomasi, dan kontribusi besar dari seluruh rakyat Indonesia, yang akhirnya berujung pada pengakuan resmi kedaulatan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, atau disingkat dengan istilah KMB ya Bapak Ibu, Konferensi Meja Bundar. Nah, setelah proklamasi tersebut, kita memang banyak tantangan-tantangan karena bangsa yang baru jadi itu pasti banyak masukan, banyak perbaikan, banyak yang harus diperbaiki lagi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia ini. Kemudian pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap kedaulatan Republik Indonesia diberikan melalui KMB tadi pada tanggal 27 Desember 1949. Setelah melalui proses diplomasi dan perundingan, pengakuan ini menandai awal status Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di tingkat internasional. Ya, nah ada istilah sudah diakui secara de jure dan de facto. Nah dari KMB ini sekarang Indonesia pada tahun 1949 sudah diakui dari seluruh negara internasional. Ya, jadi mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia tanpa ada lagi penjajahan ya yang menjajah ke negeri tercinta kita. Peran pahlawan kemerdekaan. Para pemimpin perjuangan Indonesia memainkan peran penting dalam upaya meraih dan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai metode, termasuk diplomasi, perlawanan, dan strategi politik. Mereka menjadi contoh semangat dan dedikasi, mendorong masyarakat untuk bersatu demi mencapai tujuan negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, perjuangan nenek moyang kita, kakek buyut kita, terlebih dahulu para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, ini memberikan semangat yang begitu tinggi untuk melaksanakan perlawanan terhadap kolonial-kolonial atau para penjajah yang menjajah negeri tercinta kita. Ya, nenek moyang kita terus berjuang memerdekakan negara kita. Nah, itu menjadi semangat dan dedikasi. Nah, sekarang kita selaku masyarakat negara Republik Indonesia ini, kita harus juga wajib merawat kemerdekaan tersebut. Dengan cara apa? Dengan hal-hal yang positif. Ya. Pembentukan pemerintahan pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia segera membentuk pemerintahan sementara dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Nah, pemerintahan ini menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk memperoleh pengakuan internasional dan konflik dengan pihak lain, yang akhirnya mengarah pada perundingan dan pengakuan kedaulatan penuh Indonesia melalui KMB pada tahun 1949. Nah, itu prosesnya Bapak Ibu ya. Jadi presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bapak Soekarno dan wakil presidennya Bapak Muhammad Hatta. Pembangunan nasional pasca kemerdekaan. Nah, pembangunan nasional adalah kemerdekaan Indonesia berfokus pada pengembangan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan penguatan institusi negara. Upaya ini melibatkan informasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan,
industri, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat integrasi sosial di seluruh wilayah Indonesia. Nah, infrastruktur apa maksudnya di sini? Jalan-jalan sudah mulai dibuka. Mungkin pada zaman dulu belum ada istilahnya jalan yang di hotmix ya Bapak Ibu. Tapi pembukaan jalan, area jalan semacam itu mulai diperbaiki pada masa kemerdekaan di tahun 1949 itu. Kemudian pemulihan ekonomi. Kenapa harus dipulihkan? Karena setelah kita dijajah, materi atau sumber daya alam yang telah dikeruk oleh para penjajah, kita harus mulai memperbaiki untuk bisa dipulihkan lagi ekonomi kita. Utamanya bahan pangan, ya, bahan pangan untuk konsumsi seluruh masyarakat Indonesia. Dan penguatan institusi negara. Para pejabat negara di wilayah-wilayah tertentu itu harus lebih diperkuat lagi. Kalau misalkan sekarang itu biasanya dilakukan dengan Zoom meeting ya Bapak Ibu atau ada rapat-rapat tertentu dari daerah-daerah tertentu. Kemudian makna dan nilai kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia melambangkan hak dan kebebasan setiap individu untuk menentukan nasibnya sendiri serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Nilai seperti persatuan, kesetaraan, dan keberanian mencerminkan semangat perjuangan dan harus terus dijaga serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita sendiri harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai kita dengan tetangga sendiri bertengkar, bertikai sehingga kurang rukun. Nah, kita harus coba terus menjaga persatuan tersebut. Ya. Kemudian pendidikan dan kebudayaan setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai pendidikan kebudayaan sebagai aspek penting dalam pembangunan negara dan pembentukan identitas nasional. Program pendidikan ditujukan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Sementara kebudayaan digunakan untuk memperkuat persatuan dan kebanggaan nasional melalui pelestarian warisan budaya dan pengembangan kreativitas masyarakat. Nah, jadi pendidikan juga dan kebudayaan juga tetap diperjuangkan oleh pemerintah yang pertama itu pada Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Itu diprioritaskan. Karena apa? Sumber daya manusia itu juga sangat penting untuk keberlangsungan sebuah negara. Kesehatan masyarakat pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, sektor kesehatan masyarakat mengalami kemajuan pesat dengan penekanan pada perbaikan infrastruktur kesehatan dan penyediaan layanan medis yang lebih merata. Berbagai program kesehatan diterapkan untuk mengatasi isu-isu kesehatan dasar, seperti penyuluhan kesehatan, vaksinasi, dan peningkatan sanitasi, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi angka kematian dan penyebaran penyakit. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar. Pemerintah dan berbagai organisasi menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan negara. Meskipun tantangan masih ada, kemajuan telah dicapai melalui kebijakan dan undang-undang yang bertujuan meningkatkan hak dan kesempatan perempuan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan politik. Nah, dapat kita lihat sekarang Bapak Ibu pejabat kebanyakan ada juga yang menjabat itu seorang ibu-ibu atau perempuan. Karena apa? Adanya kesetaraan gender Bapak Ibu ya. Sebagai penutup, tiap langkah dan usaha yang tercatat dalam sejarah mencerminkan tekad dan semangat kolektif masyarakat Indonesia. Mari kita terus mengenang dan menghargai kontribusi para pahlawan dengan menjaga semangat persatuan, berusaha untuk keadilan, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat melakukan kegiatan. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya Bapak Ibu warga belajar semua mendapatkan nilai yang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.